Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Trianda Lestari dengan NIM 21050400019, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya bertujuan membuat konten digital mengenai kontrak bisnis untuk memenuhi tugas hukum dagang dengan dosen pengampu yaitu Ibu Marnia Rani SHMH. Baik, di sini saya akan membahas mengenai istilah dan pengertian kontrak, sumber hukum kontrak, bentuk dan kepastian hukum kontrak, asas-asas kontrak, syarat syah kontrak, prestasi dan wan prestasi, kemudian yang terakhir adalah force majeure. Masuk kepada materi pertama, istilah dan pengertian kontrak. Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu kontrak. Dalam bahasa Belanda disebut dengan overeenkomst atau perjanjian. Dalam dunia bisnis penggunaan istilah kontrak atau kontrak paling lazim digunakan KUH Perdata menggunakan istilah perjanjian. Pengertian dalam pasal 131 KUH Perdata diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kontrak menurut Salim HS adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Yang kedua, sumber hukum bisnis. Nah, sumber hukum bisnis ini terdapat dalam perundang-undangan yang dimana diatur dalam KUH Perdata buku ketiga tentang perikatan perjanjian komersial diatur dalam KUHD. Yang kedua yaitu perjanjian antara pihak, yang dimana perjanjian atau kontrak yang telah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Yang ketiga, jurisprudensi. Jurisprudensi ini merupakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dijadikan rujukan dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak. Nah, yang terakhir yaitu ada kebiasaan dan kepatutan, yang dimana dapat menjadi acuan dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak. Materi ketiga, bentuk dan kepastian hukum. Menurut sistem perdata Indonesia, suatu perjanjian dapat dibuat dalam bentuk lisan dan dapat pula dalam bentuk tertulis. Yang dimana berkembang saat ini adalah adanya bentuk kontrak baku yang dibuat secara sepihak, yakni biasanya dibuat oleh pihak yang menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Suatu perjanjian dapat dinyatakan memiliki menawarkan kepastian hukum bila memenuhi kriteria, yaitu ada bentuk kontrak dibuat dalam bentuk tertulis sehingga tidak mudah diubah. Yang kedua, keaslian kontrak bersih tanpa coretan atau hapusan keaslian tidak diragukan. Yang ketiga, bahasa menggunakan bahasa dan istilah hukum yang baku di bidang hukum, tidak multi tafsir dan sudah terarah. Yang keempat, struktur sistematis tidak mudah tumpang tindih dan tidak terulang-ulang. Yang keempat, ada asas kontrak, yang dimana asas-asas kontrak ini terdapat konsensual, kebebasan berkontrak, pacta sunt serpenda, asas kepercayaan, asas obligator, dan asas pelengkap. Nah, apa yang dimaksud dengan asas konsensual itu sendiri? Yang dimana yaitu asas yang didasarkan pada pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, yang dimana dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Yang kedua ada kebebasan berkontrak. Nah, yang dimana kebebasan berkontrak itu diatur dalam pasal 1338 yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur
atau belum diatur dalam undang-undang. Nah, asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun. Yang ketiga, menentukan isi perjanjian, dan yang keempat, menentukan bentuknya perjanjian tertulis atau lisan. Nah, kemudian ada asas kepercayaan, yang dimana asas kepercayaan itu yaitu kontrak harus dilandasi oleh itikat baik para pihak sehingga tidak ada unsur manipulasi dalam melakukan kontrak sesuai dengan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yang dimana yang menyatakan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Kemudian ada asas Pacta sunt servanda, yang dimana artinya kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya atau mengikat dan memaksa. Nah, yang terakhir ada asas obligator dan asas pelengkap. Asas obligator yaitu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak. Nah, sedangkan asas pelengkap itu sendiri yang dimana ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri di dalam kontrak tersebut. Nah, syarat syah dalam kontrak. Dalam pasal 1320 KUH Perdata, syarat syah sebuah kontrak yaitu terdapat sepakat mengikat dirinya, kemudian cakap membuat suatu perjanjian, yang ketiga ada suatu pokok persoalan tertentu, dan yang keempat suatu sebab tidak terlarang. Sedangkan orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditempatkan di bawah pengampuan. Nah, yang ketiga itu adalah wanita bersuami, dan yang keempat orang yang oleh undang-undang dilarang membuat perjanjian tertentu. Yang keenam, prestasi dan wan prestasi. Macam-macam prestasi itu diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata, yang dimana memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Nah, sedangkan macam-macam wan prestasi itu terdiri dari debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur memenuhi wan prestasi tetapi tidak sebagaimana semestinya. Yang ketiga, debitur memenuhi wan prestasi tapi tidak tepat pada waktunya, dan yang keempat, debitur memenuhi prestasi tetapi melakukan yang dilarang dalam sebuah perjanjian. Nah, yang ketujuh terdapat force majeure, yang dimana ini ada subjektif, relatif, objektif, absolut, permanen, dan temporer. Subjektif itu tersendiri yaitu terjadi karena keadaan atau kemampuan dari debitur. Relatif yaitu pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan walau secara tidak normal masih mungkin dilakukan. Kemudian yang ketiga ada objektif, yang dimana terjadi terhadap benda yang menjadi objek kontrak sehingga prestasi tidak mungkin dipenuhi lagi tanpa adanya kesalahan debitur. Yang keempat, absolut. Debitur sama sekali tidak dapat melakukan kewajiban dalam keadaan bagaimanapun juga. Nah, yang kelima, permanen. Yang dimana permanen ini prestasi sama sekali tidak dapat dilakukan sampai kapanpun. Yang terakhir yaitu ada temporer. Nah, prestasi masih tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, tetapi masih mungkin dilakukan di lain waktu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.